Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Izati Audifa dengan NIM 23073005 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Malikus Saleh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hambatan atau resistansi. Sebelum saya memasuki materi, saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa nih yang pernah mencarger HP dan merasakan charger HP-nya ini terlalu panas jika digunakan? Nah, pernah ya? Ternyata itu ada kaitannya loh terhadap hambatan listrik di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita harus terlebih dahulu tahu nih, apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian dari hambatan atau resistansi. Yang kedua, kita dapat menuliskan dan menggunakan rumus hambatan atau resistansi. Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang mana yang berjudul hambatan. Hambatan. Listrik dapat mengalir dalam suatu penghantar karena adanya arus listrik yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Namun, ketika arus mengalir melalui suatu benda, arus tersebut tidak selalu dapat bergerak bebas. Dalam prosesnya, partikel muatan atau elektron sering bertumbukan dengan atom-atom penyusun bahan, sehingga sebagian energi listrik berubah menjadi energi panas. Fenomena inilah yang disebut hambatan listrik atau resistansi, yaitu sifat suatu bahan yang menahan atau menghambat laju aliran arus listrik. Artinya, setiap bahan memiliki kemampuan berbeda dalam menahan arus listrik yang mengalir di dalamnya. Contohnya seperti yang saya tanyakan sebelumnya. Ketika kita mencarger HP dan charger HP-nya itu panas, ternyata arus listriknya itu mengalir melalui kabel. Arus listriknya ini dipengaruhi juga oleh panjang dan tipisnya suatu kabel charger tadi, dan maka hambatannya akan semakin besar. Akibatnya, charger cepat panas dan pengisian baterai bisa jadi lebih lambat. Itu salah satu bukti bahwa hambatan listrik benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A. Yang mana kita ketahui keterangan dari rumus berikut. R yang dapat kita ketahui, R hambatan dengan satuan ohm, kedua Rho. Rho itu adalah jenis hambatan dengan satuan ohm. Selanjutnya ada L, keterangannya panjang kawat.
yang mana keterangannya meter kuadrat. Nah, dari rumus ini kita tahu semakin panjang kawat hambatan akan semakin besar. Sebaiknya jika luas penampang semakin besar, maka hambatan semakin kecil. Hubungannya dengan hukum Ohm menyatakan bahwasanya menjadi rumus sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Dengan keterangan V sama dengan tegangan dengan satuan volt. I sama dengan arus yang mengalir pada hambatan. Dan R hambatan dengan satuan Ohm. Yang mana kita tahu kita dapat menurunkan rumus R sama dengan V per I atau I sama dengan V per R. Rumus tersebut dapat dibalik-balik ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi besar kecilnya hambatan ini. Setiap bahan memiliki nilai hambatan yang berbeda, tergantung pada beberapa faktor. Rumus umum yang menentukan hambatan kawat penghantar adalah dapat digunakan dengan R sama dengan rho R per A. Yang mana kita ketahui keterangannya sudah kita jelaskan di awal kita bahas tadi. Dari rumus tersebut kita dapat menjelaskan bahwasannya faktornya itu terdiri dari panjang kawat. Penjelasan dari panjang kawat, semakin panjang kawat penghantar, semakin besar pula hambatan, karena elektron harus menempuh jarak lebih jauh dan lebih sering bertumbukan dengan atom. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah luas penampang. Luas penampang ini, semakin besar luas penampang, kawat akan semakin kecil hambatan. Karena apa? Karena elektron memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak. Yang ketiga, faktor mempengaruhinya adalah jenis bahan dengan disimbolkan dengan rho. Setiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda, yaitu yang pertama konduktor atau seperti tembaga, perak, atau hambatan kecil lainnya. Yang kedua, isolator. Isolator seperti kaca dan plastik yang memiliki hambatan besar. Yang keempat, faktor mempengaruhinya adalah suhu bahan. Suhu bahan ini dapat sangat berpengaruh terhadap hambatan atau resistansi. Jika suhu naik, maka hambatan bertambah karena getaran atom makin besar. Sebaliknya pada semikonduktor, bahan yang keempat adalah suhu bahan. Pada logam, jika suhu naik, maka hambatan bertambah karena getaran atom makin besar. Sebaliknya pada semikonduktor, hambatan bisa menurun saat suhu naik. Di sini ada jenis-jenis hambatan. Hambatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Yang pertama adalah
besar 10 ohm. Hitunglah besar tegangan V yang bekerja pada resistor tersebut. Nah, dapat kita ketahui arus tadi bernilai 0,5 ampere yang mana simbolnya I sama dengan 0,5 ampere. Terus nilai R, nilai hambatannya 10 ohm. Seperti di soal tadi yang dipertanyakan adalah hitunglah besar tegangan, di mana yang diketahui V sama dengan menggunakan rumus tersebut. V sama dengan I dikali R. V sama dengan nilai I dimasukkan ke sini 0,5 dikali nilai R yang bernilai 10. Yang hasilnya 0,5 kali 10 hasilnya 5. Yang satuannya dimiliki volt. Nah, jadi hambatan listrik sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya arus yang mengalir. Jadi kesimpulan dari materi hambatan atau resistansi yang dapat kita ambil tadi yang sudah saya jelaskan tadi, hambatan listrik sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya arus yang mengalir. Dan di sini listrik adalah energi yang tak terlihat tapi dampaknya luar biasa. Begitu juga dengan ilmu. Meski tak selalu terlihat, ia mampu memberi terang bagi banyak orang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.